Ternyata sesama masyarakat Peru aja itu saling mendiskriminasi, saling membeda-bedakan. Padahal seharusnya setiap warga negara mendapatkan fasilitas yang sama, gak ada bedanya gitu. Dan yang mirisnya adalah warga miskin itu harus membayar berkali-kali lipat atau lebih mahal daripada orang kaya untuk mendapatkan sesuatu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan hari ini masih berkenaan dengan pembahasan yang kemarin, yaitu adanya tembok yang memisahkan antara si miskin dan si kaya. Ya kalau kemarin kurang frontal gitu temboknya ya, kali ini jauh lebih frontal. Ini benar-benar sebuah kejadian yang memilukan. Sebelumnya gue pengen flashback dulu nih dengan kalian. Mungkin kalian pernah menonton film yang berjudul In Time yang dirilis pada tahun 2011. Pemerannya itu adalah Justin Timberlake. Coba deh cek-cek lagi. Di film tersebut ada sebuah scene yang memperlihatkan sebuah pembatas antara si kaya dan si miskin, yang mana keduanya ini dibagi ke dalam dua wilayah, kota yang mewah untuk para elit dan wilayah kumuh itu untuk orang-orang miskinnya. Kalian tahu nggak kalau kejadian ini sebenarnya bukan fiksi belaka? Ada kisah nyata yang benar-benar terjadi di dunia ini yang persis kayak gitu. Tembok pemisah yang memilukan ini benar-benar ada dan terjadi di negara Peru. Tembok ini bahkan diberikan nama dengan sebutan Wall of Shame, atau dalam bahasa Indonesianya itu tembok rasa malu. Jadi bisa bayangin nih, dari namanya aja tuh udah wah jahat banget gak sih? Wall of Shame, tembok yang menyembunyikan rasa malu. Wall of Shame ini memisahkan wilayah yang menjadi tempat tinggal orang-orang kaya yang ada di Las Casuarinas dari wilayah yang dihuni oleh penduduk yang lebih miskin, yaitu daerah Vista Hermosa. Dan ketimpangan ekonomi yang terjadi di Peru ini memang sudah jadi sebuah masalah yang besar. Wall of Shame sendiri digunakan untuk menyuarakan kesenjangan sosial tersebut, untuk mendorong perubahan dalam kebijakan sosial dan ekonomi sehingga masyarakat di Peru bisa lebih sejahtera gitu. Bagaimana nih cerita selengkapnya tentang fenomena Wall of Shame yang ada di Peru ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Sedikit kita bahas tentang profil negara Peru. Peru ini atau nama lengkapnya Republik Peru itu merupakan sebuah negara yang terletak di daerah Amerika Selatan. Nah, luas daratan negara ini yaitu 1.285.216 km persegi. Nah, negaranya langsung berbatasan dengan Bolivia di sebelah tenggara, lalu ada Brazil di sebelah timur, dan Ekuador serta Kolombia di sebelah utara, dan Chili di sebelah selatan. Populasi manusia yang ada di Peru itu sebanyak 33,72 juta jiwa, dan Peru memang dikenal dengan negara Latin yang cukup banyak orang miskinnya. Di ibu kota Peru yang bernama Lima, terbentanglah sebuah tembok sepanjang 10 km dengan tinggi 3 meter yang memisahkan antara dua bagian kota, yaitu kota Las Casuarinas dan Vista Hermosa. Fase pertama dibangunnya tembok ini itu pada tahun 1985, dan tembok ini disebut-sebut oleh orang sebagai tembok Berlinnya Peru. Nah, kalau tembok Berlin yang ada di Jerman itu dibangun sebagai pertanda atas perbedaan pandangan politik selama Perang Dingin gitu ya, yang mengakibatkan terpecahnya Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, sementara tembok yang dibangun di ibu kota Lima Peru ini bukan karena perbedaan pandangan politik, tetapi lebih kepada strata ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Makanya tembok ini disebut dengan Wall of Shame, untuk menyembunyikan hal-hal yang memalukan atas kemiskinan warga Peru tersebut. Tembok ini nggak cuma tembok biasa. Mungkin sebelumnya gue udah sempat cerita kalau di Indonesia juga ada tembok dipik yang memisahkan orang-orang desa dengan orang-orang kaya yang ada di pik gitu ya. Nah, itu kan temboknya cuma tembok biasa gitu, yang mana orang kalau manjat juga masih bisa lah ke sana. Tembok Wall of Shame ini bahkan sampai dipasangin kawat berduri. Jadi orang-orang kaya di sana benar-benar tidak ingin bersosialisasi, berkomunikasi dan berhubungan dengan orang miskin di balik tembok tersebut. Mereka nggak mau ada orang miskin yang bisa menyeberang ke daerah mereka, makanya dipasangin kawat.
Orang-orang miskin yang tinggal di Vista Hermosa ini tidak ada satupun yang berani menerobos tembok tersebut. Walaupun ada beberapa orang yang mencoba untuk melewati tembok tersebut, akhirnya mereka mengalami luka-luka berat dan juga ada yang sampai tewas. Kenapa tembok ini bisa dibangun? Siapa orang yang tega membuat pembatas tersebut? Ya tidak lain masyarakat dari Las Casuarinas itu sendiri, yang mana mereka sebagai orang kaya tidak ingin sama sekali ada hubungan dengan masyarakat miskin. Dari tujuan awal pembuatan Wall of Shame ini memang sudah kejam banget. Tujuannya untuk melindungi harta benda orang-orang kaya yang ada di Las Casuarinas dari pencurian. Tetapi lama-kelamaan yang mana mereka menganggap orang-orang miskin yang ada di Vista Hermosa itu semuanya kelaparan dan ingin mencuri barang-barang mereka. Padahal hal ini nggak terbukti sama sekali. Belum tentu orang-orang di Vista Hermosa itu ingin mengambil barang-barang orang kaya yang ada di Las Casuarinas. Lama-kelamaan, munculnya tembok ini akhirnya memicu sebuah diskriminasi sosial yang terjadi di Peru dan mengakibatkan para orang kaya ini benar-benar tidak mau peduli apapun dengan nasib orang-orang miskin yang ada di sebelah tembok tersebut. Dan memang ya, kalau kita berbicara tentang negara-negara Latin seperti Meksiko, Kolombia, dan juga Peru gitu ya, tingkat kejahatan atau tingkat kriminalnya cukup tinggi. Di ibu kota Lima, Peru ini, itu bisa dikatakan angka kriminalitasnya tergolong sangat tinggi, yaitu 30% dari 30 juta penduduk mereka itu pernah menjadi korban kejahatan. Nah, jadi nggak heran memang ada kegelisahan tersendiri gitu ya dari orang-orang kaya ini kalau mereka nggak bikin tembok pembatas antara si miskin dan si kaya. Nah, di Peru sendiri itu ada kelompok kriminal yang cukup terkenal yang bernama The Bocanegra Wolves yang dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Gabriel Iparaguer Porras. Dia memiliki julukan serigala betina di dalam dunia kriminal. Serangkaian kejahatan yang dilakukan adalah mengeksekusi, peredaran narkoba, dan juga human trafficking. Wanita yang bernama Porras ini bekerja sama dengan pacarnya yang bernama Juan Carlos Herrera, dan juga dia bekerja sama dengan seorang mafia bernama Alberto Cardenas Pimentel. Nah, tapi kejahatan mereka ini akhirnya berhasil dihentikan ketika mereka sedang merencanakan penyerangan terhadap seorang pebisnis konstruksi. Dan di dalam penangkapan tersebut, mereka ini sudah berhasil meraup keuntungan sebesar 120 juta rupiah dan melakukan kejahatan tersebut menggunakan senjata api. Dan juga ditemukan obat-obatan terlarang sebagai pemicu ketika mereka melakukan aksi kriminal. Tapi kalau dikaji lagi, faktor tingginya tingkat kriminalitas itu juga penyebabnya karena ada ketimpangan gitu kan, gara-gara faktor ekonomi. Orang-orang kaya di sana benar-benar nggak mau peduli. Beda banget dengan orang-orang kaya yang ada di Asia. Orang-orang kaya yang ada di Asia itu kan pada hobi bersedekah, hobi menyumbang gitu, suka mensupport saudara-saudaranya yang kurang mampu. Ya contoh aja kayak di Indonesia. Baru-baru ini pemberitaan di Korea mengatakan orang Indonesia adalah orang-orang yang gemar bersedekah atau gemar menyalurkan bantuan nomor 1 di dunia. Nah makanya di sini walaupun orang miskinnya banyak, tetapi tetap hidup. Sementara di Peru, ini benar-benar miris banget, yang membuat orang-orang miskin di sana terpaksa harus melakukan tindakan kriminal karena mereka nggak tahu lagi bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup. Lalu bahkan kesempatan untuk bisa merubah nasib di Peru itu sangat kecil bagi orang-orang miskinnya karena mereka sulit untuk mendapatkan akses pendidikan serta akses kesehatan yang membuat kehidupan mereka akhirnya semakin lama semakin terbelakang. Ditambah lagi harga air aja di sana tuh ya mahal banget karena secara geografisnya ibu kota Lima yang ada di Peru ini merupakan daerah yang benar-benar tandus dan kering dan termasuk ke dalam kategori daerah terkering yang ada di dunia karena jarang sekali hujan di sana. Sebuah lembaga kemanusiaan yang bernama Oxfam International mengungkapkan ada fakta miris yang terjadi di Peru ini, yaitu ternyata orang-orang miskin yang ada di kota Lima, Peru itu harus membayar 10 kali lipat untuk mendapatkan air bersih. Sementara orang-orang kaya di sana bisa mendapatkan fasilitas air bersih dengan cukup gampang karena mereka memiliki mesinnya sendiri. Dan itu baru perihal air bersih doang. Ya sebenarnya sih bukan sesuatu yang simple ya, karena kan air ini kan sebagian dari kehidupan manusia gitu, yang benar-benar dibutuhkan oleh manusia ya air bersih gitu ya. Nah di sektor-sektor yang lain masyarakat miskin Peru ini juga tersiksa banget. Kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka bayar mahal itu tidak sebanding dengan pendapatan mereka. Ya gimana rasanya udah susah nyari duit, ditambah lagi kalau mau membeli sesuatu itu dimahal-mahalin. Dan hal ini benar-benar terjadi di Peru. Masih nggak bisa kita bayangkan ya geng ya, di era modern sekarang ternyata masih ada hal yang kayak gini.
Para penduduk Peru sebenarnya sebagian besar itu tidak senang dengan adanya tembok pembatas antara si miskin dan si kaya, atau yang disebut dengan wall of shame. Karena bagi sebagian besar penduduk Peru, ini merupakan sebuah tindakan diskriminasi yang benar-benar memalukan. Ibaratnya tuh kayak aib gitu. Ya gimana rasanya dilihat oleh orang-orang dari luar gitu ya. Ternyata sesama masyarakat Peru aja itu saling mendiskriminasi, saling membeda-bedakan. Padahal seharusnya setiap warga negara mendapatkan fasilitas yang sama, gak ada bedanya gitu. Dan yang mirisnya adalah warga miskin itu harus membayar berkali-kali lipat atau lebih mahal daripada orang kaya untuk mendapatkan sesuatu. Namun ya, berbeda dengan orang-orang kaya yang tinggal di Las Casuarinas, mereka sebagai orang yang justru tinggal di balik tembok tersebut merasa sangat senang dan bangga karena bisa membatasi diri mereka sebagai orang yang kaya raya dengan orang-orang miskin, dengan alasan mereka tidak mau hal ini bisa menimbulkan tindakan kriminalitas, harta benda mereka dicuri atau justru mereka dirampok. Padahal nih ya, kalau mereka orang-orang kaya ini sedikit peduli gitu, membantu orang-orang miskin yang ada di sana, ya pasti tindakan kriminalitas itu tidak akan terjadi. Mereka nggak perlu khawatir, mereka nggak perlu takut dirampok dan lain-lain gitu. Ya intinya mereka tuh harus peduli gitu kan. Nah lalu akhirnya karena mengalami desakan dari berbagai pihak karena dianggap ini adalah sebuah diskriminasi yang tidak normal, akhirnya kontroversi keberadaan wall of shame ini mau tidak mau harus dihancurkan. Nah tapi tembok wall of shame ini sudah berdiri kurang lebih 4 dekade lamanya. Ya cukup lama lah. Jadi bisa dikatakan selama ini orang-orang miskin yang ada di Peru dianggap sebagai aib. Lalu akhirnya tembok ini pun dihancurkan. Tetapi setelah tembok tersebut dihancurkan atau wall of shame itu dihancurkan, kemiskinan di Peru tetap tidak terkontrol atau tetap tidak teratasi. Kesenjangan ekonomi di sana masih tetap terlihat. Sebenarnya seperti apa sih kemiskinan di Peru? Semiskin apa masyarakat Peru kok sampai-sampai ada wall of shame segala gitu ya? Nah sekarang kita bahas bentuk dan gambaran kemiskinan di negara Peru. Kondisi ekonomi di Peru pada tahun 2017, kemiskinan di Peru meningkat untuk pertama kalinya sejak tahun 2001 yang membuat 375.000 orang di Peru masuk ke dalam kategori orang-orang miskin dengan pendapatan kurang dari 338 sol atau sekitar 1.500.000 rupiah per bulan, yang berarti sekitar 6,9 juta orang Peru sekarang hidup di dalam kemiskinan. Dan 44% di antara orang-orang miskin ini itu berada di daerah pedesaan. Nah sampai pada akhirnya kemiskinan ini terus merembet sampai ke ibu kota Lima, yang mana di ibu kota Lima ada sekitar 2,3% masyarakat miskinnya. Kemiskinan di kota Peru ini benar-benar nyata dan penduduk di sana mulai berpikir bagaimana caranya untuk bisa bertahan hidup. Bahkan sampai-sampai nih ya, para penduduk miskin di sana itu memasak di dapur secara bersama-sama atau setiap harinya tuh mereka kayak punya dapur darurat gitu agar bisa saling berbagi. Nah supaya orang-orang yang mungkin kekurangan makanan juga bisa ikut makan gitu. Nah mereka mendirikan dapur bersama atau dapur umum ini karena dampak dari kenaikan harga makanan, harga bahan bakar, dan juga harga-harga kebutuhan pokok lainnya yang disebabkan karena adanya inflasi global dan juga dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Bahkan pemerintah di sana sampai mau menyerah ketika diminta untuk mengatasi kemiskinan di negara tersebut. Nah lalu menurut data pemerintah, pada bulan Februari tahun 2022 terdapat sebanyak 3.400 dapur bersama di Peru dan 70% diantaranya berada di wilayah kota Lima. Dan di sana para warga ini mengatur segala kebutuhan mereka serta persediaan makanan mereka karena pemerintah sudah tidak lagi peduli dengan kelangsungan hidup mereka. Para warga ini bersama-sama akan membagi tugas. Ada yang tugasnya menyajikan, ada juga yang tugasnya pergi berbelanja makanan-makanan yang super murah, seperti misalnya bahan makanan yang sudah mulai layu, agak sedikit busuk. Kalau misalkan daging-dagingan tuh yang kayak bagian tulangnya doang. Pokoknya semua hal yang bisa didapatkan dengan harga murah. Nah kemudian disatukan, lalu barulah dimasak dan dibagikan sama rata dengan warga yang lain, saking mereka nggak ada pilihannya.
Nah, di dalam kondisi yang memilukan ini, pemerintah Peru itu dipertanyakan gitu ya tanggung jawab dan kinerjanya. Ya sebenarnya sih pemerintah mereka itu sudah mencoba untuk mengatasi semua masalah ini. Jadi pemerintah mereka mencoba untuk menuntaskan kemiskinan di sana dengan cara menerapkan sebuah program kesejahteraan sosial dengan meningkatkan akses pendidikan serta lembaga keuangan di negara tersebut. Hal ini memang ya sedikit tidaknya efektif gitu ya untuk mengatasi kemiskinan di sana. Mulai sedikit demi sedikit kemiskinan di Peru itu agak menurun angkanya, tetapi ya belum terlalu merata. Jadi pemerintah masih harus berusaha lebih keras untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, hal yang membuat pemerintah di sana agak sulit menciptakan inisiatif untuk memperluas akses kesejahteraan itu gara-gara bentuk geografis dari negara ini. Karena bentuk geografisnya itu cukup beragam, yang mana medan di perdesaan di sana itu bergelombang-gelombang dan juga bentuknya tuh berbukit-bukit gitu. Jadi akses untuk menggapai daerah-daerah pedesaan itu sangat sulit. Penduduk pedesaan Peru mengalami akses terbatas ke program-program sosial pemerintah dan juga biaya transaksi serta transportasi yang harus dikeluarkan itu cukup tinggi. Nah, akhirnya hal ini membuat mereka terisolasi di garis kemiskinan itu terus gitu. Lalu, kemiskinan di Peru ini semakin menjadi-jadi karena banyaknya pemerintah mereka yang korupsi, geng. Nah, salah satu contohnya adalah mantan presiden Peru yang bernama Ollanta Humala yang memenangkan pemilu pada tahun 2011. Pada awalnya, orang ini berkampanye mengatakan kalau dia akan melakukan reformasi sosial dan melawan kemiskinan sehingga penduduk Peru akan lebih sejahtera. Dan ternyata setelah dia dipilih dan menjadi presiden, masalah kemiskinan di Peru tidak kunjung teratasi dan bahkan dia diketahui melakukan korupsi besar-besaran. Dan setelah itu berganti ke presiden-presiden selanjutnya, tetap sama aja kondisi Peru tidak berubah karena memang kondisi perpolitikan di Peru itu nggak stabil. Seperti misalnya yang terjadi kepada salah satu presiden mereka yang bernama Pedro Castillo yang digulingkan dari jabatannya sebagai presiden Peru pada tahun 2022. Dia ini dilengsarkan sangat cepat dan di saat itu dia menghadapi kemungkinan akan dikudeta. Semua ini dimulai karena dia memberikan sebuah pidato di televisi yang mengumumkan keadaan darurat di negaranya, negara Peru. Di saat itu dia berpidato yang isinya mengumumkan akan membubarkan kongres yang kebetulan legislatif di negara Peru ini dikuasai oleh pihak oposisinya dia. Dan di saat itu Castillo menambahkan kalau kongres baru akan dia adakan dengan kekuatan konstituen untuk menyusun konstitusi baru yang akan diadakan tidak lebih dari 9 bulan katanya. Jadilah di saat itu kongres yang memang dikendalikan oleh pihak oposisi itu langsung mengadakan sesi darurat dan mengadakan pemungutan suara pemakzulan yang coba dicegah oleh Castillo yang hasilnya adalah 101 memilih untuk setuju dan 6 suara tidak setuju dan 10-nya tuh abstain. Nah tapi geng, pemakzulan atau pencopotan secara paksa tetap dilakukan kepada Castillo. Nah hal ini dikarenakan Castillo dituduh melakukan korupsi. Ya walaupun dia membantah semua hal itu, dia bilang dia tidak melakukan korupsi sama sekali. Dan dia menuduh pemakzulan atau pencopotan dia secara paksa ini gara-gara pihak oposisi yang memang tidak suka dengan jabatan dia sebagai presiden. Ketidakstabilan politik memang selalu terjadi di Peru dan ini menjadi salah satu penyebab kenapa di Peru angka kemiskinannya tinggi banget. Kalian bisa bayangkan ya, selama 6 tahun mereka bisa berganti 6 presiden. Jadi satu presiden itu hanya menjabat 1 tahun. Kita di Indonesia aja masa jabatannya yang 5 tahun itu masih sering kelabakan gitu kan. Terkadang presiden kita sedang mengerjakan program apa, tahu-taunya belum kelar harus pemilu lagi. Nah ini satu presiden 1 tahun doang dan harus ganti. Ya gimana program-programnya bisa berjalan gitu kan. Nah menurut Direktur Amerika Latin untuk Pusat Analisis Resiko Grup Eurasia yang bernama Maria Luisa Puig, dia mengatakan salah satu penyebab dari terjadinya pergantian presiden secara terus-menerus di Peru karena adanya korupsi. Dan tingginya angka korupsi pejabat Peru menyebabkan ketimpangan sosial di Peru benar-benar terlihat. Jadi yang kaya benar-benar kaya banget, yang miskin benar-benar miskin banget. Lalu yang gilanya lagi ya, Presiden Peru yang bernama Pedro Castillo itu selain dituduh korupsi, dia juga menjalankan organisasi kriminal. Yang mana organisasi ini
ini membagikan kontrak publik dengan imbalan berupa uang. Dan kelompok kriminal ini dikendalikan langsung oleh istri dari Castillo yang bernama Lilia Paredes dan juga saudara iparnya yang bernama Jennifer Paredes. Nah, jadi mereka mengendalikan organisasi kriminal ini dan di bawah lindungan negara. Jadi bayangkan tuh, istri presiden aja jadi penjahat gitu. Jadi seamburadul itu negara ini. Jadi makanya kemiskinan di Peru itu nggak ada obatnya. Sampai detik ini berangsur-angsur semakin banyak orang miskin yang berasal dari Peru. Dan problem ini langsung datang dari internal mereka, yang mana mereka sendiri yang membuat aturan harus membayar berkali-kali lipat kalau ingin mendapatkan sesuatu. Terus orang miskin harus dipisahkan dengan orang kaya, yang mana berarti orang-orang miskin yang ada di sana tidak diberikan kesempatan untuk merubah nasibnya. Jadi ya 1 turunan nih gitu ya, dari lahirnya miskin ya nantinya sampai mati pun akan miskin. Nah, dari cerita ini gimana geng menurut kalian? Miris banget ya kehidupan yang ada di Peru. Kalau selama ini mungkin kita melihat ya di negara kita atau negara-negara tetangga kita memang masih ada ketimpangan sosial, tapi setidaknya kita masih memanusiakan manusia. Yang mana bisa dikatakan kita ini sebagai makhluk sosial masih ada saling membantunya gitu. Ditambah lagi kemarin Indonesia dikatakan sebagai negara paling dermawan yang ada di dunia. Nah, hal ini bukan omong kosong belaka, karena memang Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara yang terdampak perang atau dilanda kemiskinan. Ya, ini juga patut kita apresiasi ya, walaupun di negara kita sendiri sebenarnya problem masih banyak. Ya, salah satu contohnya kita bisa lihat di daerah-daerah pedalaman, misalkan kayak di Papua, dan juga masih banyak tenaga kerja Indonesia yang harus mengadu nasib ke negara orang lain karena kurangnya lapangan pekerjaan di negara kita sendiri gitu. Ya, tetapi setidaknya nasib kita tidak semiris nasib warga Peru yang menyedihkan banget.